Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Dengan senang saya menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ini merupakan nasihat Musa untuk bangsa Israel memelihara hukum Allah. Di dalam Ulangan pasal yang ketiga atau kemarin kita sudah belajar bahwa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun Musa sudah memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap tidak mengizinkan oleh karena kedaulatannya. Dan di pasal yang keempat kita melihat di sini bahwa Musa menasehati bangsa Israel untuk memelihara hukum Allah. Saudara, kalau kita merenungkan akan hal ini, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Hati Musa ini luar biasa baik. Hati Musa ini luar biasa lembut. Sekalipun dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan oleh Tuhan, Musa tidak menjadi kecewa dan Musa tidak menjadi sakit hati dengan Tuhan. Sebaliknya, di akhir hidupnya, Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan menasehati mereka. Menasehati mereka untuk apa? Menasehati mereka untuk tetap melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia. Ayat yang ke-6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi Musa rupanya mengingatkan bangsa Israel untuk tetap melakukan perintah Tuhan, hukum Tuhan dengan setia. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, ini lebih luar biasa lagi. Musa berkata, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Di ayat yang ke-7, Musa menyanjung Tuhan. Musa bangga akan Tuhan dan mengingatkan bangsa Israel bahwa kita perlu bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang besar tapi sekaligus mau dekat dengan umatnya. Saya tanya kepada Anda, di dalam ayat yang ke-7 ini, apakah ada nada sakit hati, ada nada kecewa yang Musa ucapkan tentang Tuhan? Tidak. Musa tidak mempengaruhi bangsa Israel untuk berbalik dari Tuhan. Musa tidak mempengaruhi bangsa Israel supaya meninggalkan Tuhan karena dia dipenuhi dengan kekecewaan, tidak diizinkan masuk. Bukan seperti itu tipikal Musa. Sekalipun secara manusia dia memang kecewa tidak diizinkan masuk, tapi lihat bagaimana hati Musa sedemikian besar untuk tetap dia mengajarkan hal yang benar kepada bangsa Israel. Coba bandingkan dengan apa yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, khususnya di dunia politik. Saya mengenal seorang tokoh politik yang dulu dekat dengan pemerintah. Dan tokoh ini diangkat untuk menduduki jabatan tertentu di kepemerintahan. Tetapi pada waktu tertentu ternyata dia digantikan oleh orang lain. Dan ketika digantikan itulah, maka tokoh ini jadi berbalik menyerang pemerintah. Dari yang semula pro pemerintah, sekarang menjadi kritis dan begitu mencari-cari kesalahan pemerintah. Jadi hal ini mungkin di pemandangan umum adalah hal yang biasa. Kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersikap baik. Tapi ketika dia mendapat sesuatu yang mungkin dirasa tidak menguntungkan kepada dia, maka dia bisa berbalik sedemikian cepat. Dari yang semula pro, sekarang bisa menjadi sedemikian kontra. Musa mestinya bisa seperti itu. Sebab bukankah dia sangat kecewa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tapi lihat, Musa tidak memprovokasi bangsa Israel untuk menjadi kecewa dan marah dengan Tuhan. Musa tidak mengajak